Oke, kita sekarang masuk ke BUMN. Jadi kalau kita berbicara BUMN, ini biasanya perusahaan milik negara. Untuk teman-teman yang tolong buat teman-teman yang mute aja dulu suaranya. Oke, baik. Untuk Dewi Maharani, perusahaan BUMN apa yang kamu ketahui, Dek? Bukan salah satu perusahaan BUMN. Dewi, tahu? Bisa? Oke, yang lain. Bank Indonesia, Pak. BRI, BNI gitu, Pak. PT Pertamina, Pak. Pertamina, yang lain. Kimia Farma, Pak. Kimia PT Farma. KAI, Pak. PT Apa? KAI. PT PT KAI. KAI. Oke. Selain itu, PT Perkebunan, Pak. PT Jam Perkebunan Sostek, apa? Pak. Jam Sostek, oke. Perkebunan apa? Kalau di Google dikatakan, Pak, PT Perkebunan Nusantara 3, Pak. Makanya jangan cari dari Google. Makanya terbiasa pakai Google ya salah. PTPN, Perusahaan Perkebunan Milik Negara. Oke. PTPN 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu semua BUMN. Ada lagi yang lain? Garuda Indonesia, Pak. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Lagi yang lain? Pura 2, Pak. Apa? PT Angkasa Pura 2. Angkasa Pura, bukan Angkasa Pura 2, Angkasa PT Pura. Perubahan Pembangunan, Pak. PT Perubahan Pembangunan atau dikenal dengan PP. Ada lagi yang lain? PT Bank BNI, Pak. PT Bank PT BNI sudah dikatakan. Telekomunikasi Indonesia, Pak. Telkom. Ada lagi yang lain? Kalian jangan Google banget gitu loh. Coba pakai wawasan yang kalian ketahui. Ini Google banget semua. Hah? Tolong ada dulu kalau kami waktu SD itu ada Airful. Itu banyak tuh wawasan pengetahuan yang bisa kalian ketahui di situ. Saya rasa kalian sebagai mahasiswa itu seharusnya punya banyak wawasan nih. Kalian sekarang bisa lihat dari TikTok, dari YouTube, dari mana lagi, dari Telegram. Itu bisa tuh kalian ketahui dari Google, dari banyak membaca. Kalian bisa ketahui banyak tuh tentang wawasan-wawasan umum seperti itu. Saya pasti tanya, kok bingung gitu loh. Saya harap paham semua ya. Tolong diperbaiki wawasannya itu loh. Kita ini pengen setara dengan mahasiswa dari UGM, pengen setara dari mahasiswa UI, tapi kita nggak memperbaiki diri, itu salah. Oke? Banyak membaca. Menonton TikTok sampai malam juga kalian mampu gitu loh. Main game ML. Kalian sanggup tuh satu malam. Saya harap pengetahuan umumnya juga harus diperbaikin. Oke, tadi teman-teman sudah banyak mengatakan bahwa banyak tuh BUMN. Ada PP, ada Wika, ada Garuda, ada Angkasa Pura, ada PTPN, ada PT KAI, ada BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan yang lain-lain. Banyak. Sedangkan kalau kita berbicara BUMD, ada yang tahu BUMD apa? Badan Usaha Milik Daerah. Siapa yang bisa mencontohkan badan usaha milik daerah? PDAM, Pak. PDAM. Oke, PDAM. Selain itu, ada lagi yang lain?
BPD. Apa? BPD. Bank Pembangunan Daerah. Contoh seperti apa? C. Nggak salah. CU tidak termasuk. Enggak. Bank Sumut. Kalau kalian tahu Bank Sumut itu bank milik daerah Sumatera Utara. Kalau di Palembang, Bank Sumsel. Kalau Jawa Barat, Bank Jawa Barat. Kalau dari Aceh, Bank Aceh. Itu dia BUMD. PDAM juga menjadi milik daerah. Mereka mengelola, daerah itu mengelola sendiri perusahaan air minum mereka. Banyak yang lain. Perusahaan milik daerah. Biasanya perusahaan milik daerah itu untuk menambah pemasukan dari provinsi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kita membahas tentang BUMN dulu. Di sini secara umum istilah BUMN merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Di Indonesia itu badan usaha milik negara sebagian besar kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Tetapi sudah banyak juga nih sahamnya yang sudah dilepas. Contoh seperti Bank BNI, sahamnya sudah dilepas, atau Bank BNI, ya silakan Rinciani Jamili. Ada yang mau ditanyakan? Saya harap kalau nggak bertanya nggak usah raise hand ya. Oke. Bilang konsentrasi. Oke, baru selanjutnya di sini dikatakan BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk apa namanya ya? Untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Contoh seperti Bulog, PDAM, atau seperti Damri. Itu perusahaan milik negara. Ada yang tahu Damri? Oke, baik. Damri itu adalah perusahaan angkutan yang dimiliki oleh negara. Biasanya perusahaan tersebut untuk transportasi murah. Tapi tidak semua transportasi murah itu milik negara. Contoh seperti Mebidang Ro. Ada yang pernah naik bus Trans Jogja, Trans Medan, Trans Sumatera, yang Mebidang Ro warna hijau, mobil Tayo? Metro Deli, Pak. Metro Deli itu milik pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Oke, jadi Metro Deli itu termasuk ke dalam perusahaan badan usaha milik daerah. Di sini dikatakan pada beberapa BUMN, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar kepemilikannya, membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan yang lebih terbuka, yang sahamnya dimiliki oleh beberapa orang, tetapi saham mayoritasnya minimal sebesar 51% itu dimiliki oleh negara. Ada contohnya telekomunikasi, BNI, BRI, dan banyak lagi yang lain. Makanya kalau kita lihat di pasar saham Bursa Efek Jakarta, itu PP, Widya Karya, itu semua mereka udah masuk ke pasar saham. Mereka sudah mengambil modal dari masyarakat umum sebagai tambahan modalnya. Di sini dikatakan sejak tahun 2001 BUMN dikoordinasi pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri. Sekarang siapa Menteri BUMN? Erick Thohir, Pak. Oke, Erick Thohir, Pak. Thohir. Tapi yang lain saya yakin siapa yang menterinya pasti gitu. Baru jenis BUMN sini pertama perusahaan perseroan. Di sini perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk paling sedikit sahamnya 51%. Maksud tujuan mendirikan adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Contoh seperti Pertamina, Widya Karya, pembangunan Prima, dan lain-lain. Ciri-ciri persero adalah pertama, pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Statusnya berupa perseroan terbatas, diatur berdasarkan undang-undang. Modalnya berbentuk saham, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Organ persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Baru menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Jadi menteri tersebut adalah
pimpinan dari tertinggi. Jadi dia bisa mengganti siapa saja yang menjadi pimpinan di perusahaan-perusahaan milik pemerintah tersebut. Apabila seluruh saham dimiliki oleh pemerintah, maka menteri yang berlaku sebagai RUPS. Jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas adalah RUPS. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan. BUMN dipimpin oleh direksi, laporan tahunan diserahkan RUPS, tidak mendapat fasilitas negara, tujuan utama memperoleh keuntungan, hubungan-hubungan usaha. Jadi di sini dikatakan perusahaan BUMN itu lebih banyak untuk menambah devisa negara, walaupun sebenarnya perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara kebanyakan itu merugi. Garuda, mereka bukan kekurangan kekurangan penumpang, tetapi karena bobroknya laporan mereka, bobroknya keuangan mereka, akhirnya merugi. Kita lihat lagi yang lain. Bank BNI merupakan bank terbesar, Bank BRI merupakan bank terbesar di Indonesia. Di mana-mana ada cabangnya. Tetapi bank tersebut bukan menjadi penyalur keuntungan terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena ada permainan di dalam. Karena menteri itu menunjuk orang. Jadi kalau Erick Thohir itu saudara saya, maka Erick Thohir bisa tuh memilih saya karena dia saudara saya. Itu yang dilakukan oleh menteri-menteri saat ini dalam memilih direksi dari BUMN. Baru kita masuk ke perusahaan jawatan. Di sini perusahaan jawatan adalah sebagai bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya perusahaan modal ditetapkan oleh APBN. Orientasi perusahaan tersebut bukan keuntungan. Jadi ada TPRI, ada RRI di sini contohnya. Baru Perum atau perusahaan umum. Di sini jenis perusahaan tersebut mengelola sarana umum. Contoh seperti Perumka. Hal tersebut perusahaan umum kereta api ya. Baru Perum Damri itu untuk transportasi. Bulog untuk beras Indonesia. Pegadaian untuk penggadian barang. Percetakan uang Indonesia atau Peruri. Baru Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara dan lain-lain. Baru kita masuk ke badan usaha milik daerah. Itu yang tadi kita katakan ada Bank Sumut, ada PDAM, ada Metro Daily dan lain-lain. Ciri-ciri BUMN, pemerintah memegang saham tertinggi, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki wewenang penguasaan, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara, melayani kepentingan umum, modalnya dan lain-lain milik kita sendiri. Tetapi intinya BUMN itu modalnya lebih besar pemerintah. Oke, mau itu dia saham ataupun modal langsung. Tujuan pendiriannya ini sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa tidak disediakan oleh swasta. Contoh kita lihat bahan bakar. Hanya perusahaan milik negara yang bisa menjual BUMN Indonesia. Pertalite, Pertamax, Solar, Dexlite itu milik pemerintah. Pemerintah yang menyalurkan. Baru selanjutnya merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Dalam artian, dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu mengatakan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Baru selanjutnya sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam masyarakat, sebagai penyedia layanan kebutuhan, sebagai penghasil barang dan jasa penggunaan orang banyak, sebagai pelopor, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa, pembantu dalam pengembangan suatu korporasi, pendorong dalam aktivitas masyarakat berbagai. Jadi intinya BUMN ini harus memberikan devisa, baru selanjutnya harus berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dari kenegaraan. Contoh kita lihat Pertamina, atau kita lihat PP. Mereka lebih banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Mereka membangun kantor pemerintah A, B, C, D, E. Itu kita lihat ada kadang PP, ada Wika. Itu perusahaan-perusahaan yang disiapkan oleh pemerintah untuk mensupport pemerintah itu tersebut. Jadi tujuan BUMN ini salah satunya adalah mensupport kinerja pemerintah. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Kita masuk sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Eben. Nah, Pak, jadi saya mau bertanya tentang yang badan usaha tadi, Pak. Contohnya kan, saya udah mendirikan contohnya sebuah CV
Nah, terus tiba-tiba kemudian saya mau membuatnya jadi PT. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa, tergantung dari modal yang dibutuhkan. Jadi kalau dia PT, itu minimal modal yang kita miliki itu 5 miliar. Kalau dia PT perorangan, modalnya bisa 0 sampai 1 miliar. Oke, itu kalau merubah ke PT atau PT perorangan atau PT perseroan. Jadi kecukupan modal kita. Jadi saat CP itu sudah bisa untuk mengikuti tender di pemerintah. Tetapi lebih baik menggunakan PT. Karena kalau PT, harta kekayaan kita tidak masuk ke dalam harta dari perusahaan. Jadi saat ada utang piutangnya kita, maka harta kita tidak bisa diseret. Makanya kita lihat banyak orang-orang kaya itu perusahaannya bangkrut, tapi dia tidak ikut bangkrut. Oke, Eben? Oke, Farida, silakan. Saya ingin bertanya kan BUMN itu kan milik negara. Nah, pertanyaannya, apakah status BUMN bisa berubah menjadi milik swasta jika sahamnya kebanyakan mayoritas dari swasta? Oke, baik. Selama kita berbicara pendirian negara Indonesia, BUMN sudah ada yang menjadi swasta. Salah satunya apa? Ada yang tahu Indosat ya, semua tahu Indosat pasti. Indosat sudah dikuasai oleh swasta. Karena apa? Karena pemerintah merasa perusahaan Indosat tersebut tidak menguntungkan karena Indosat sudah memiliki induk perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi perusahaan BUMN itu bisa saja diswastakan jikalau pemerintah menganggap bahwa sudah ada perusahaan lain yang mampu membackup kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Oke. Untuk Indosat tadi sudah ada induknya yaitu Telkom. Jadi dimatikan, dijual ke pihak swasta. Oke, Farida, bisa dijual ya. Oke, baik, Jensen. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana cara menangani sebuah PT yang sederhana itu, Pak? Contoh Apa? sederhananya, Pak. Oke, Bagaimana baik. cara menangani PT yang contoh sederhananya, Pak? Supaya kami tahu, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Saat kita berbicara perusahaan terbatas, perseroan terbatas, kita berbicara tentang sebuah organisasi. Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik saat memiliki struktur organisasi. Saat struktur organisasi dibuat, maka harus jelas job desk dari setiap struktur tersebut. Bagian keuangan harus mengurusi bagian keuangan. Bagian pemasaran harus mengurusi bagian pemasaran. Bagian produksi harus mengurusi produksi. Saat ketiga beberapa fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, contoh bagian keuangan tapi bisa mengurusi bagian produksi, maka perusahaan tersebut atau PT tersebut akan hancur karena tidak adanya spesifikasi pengelolaan kegiatan. Makanya sebuah perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang tepat dan memiliki job description masing-masing dari struktur tersebut agar paham visi yang akan dituju itu, misinya apa aja, program kerjanya apa aja. Contoh kecil, kita anggap kita buka usaha, kita anggap satu kelas ini buka usaha warung makan. Siapa yang akan menjadi pimpinan di situ? Yang akan mengatur, oke, nanti 10 orang hari ini akan menjadi bagian untuk memasak. 10 orang ini untuk bagian pelayanan, 10 orang untuk bagian promosi, 10 orang untuk bagian bersih-bersih dan parkir. Itu kan harus tertata dengan baik, harus memiliki struktur organisasi yang baik. Saat struktur itu nggak ada, semua menjadi pimpinan, maka akan menjadi dualisme kepemimpinan atau banyak kepemimpinan, dan itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, Bro. Vincent. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, John Peter, silakan. Oke, terakhir Esterida nanti ya. Tidak ada lagi penambahan. Ini waktu kita udah mau habis. Silakan, John.
Baik, Pak. Saya mau bertanya, apakah setiap kerugian dilakukan oleh BUMN dalam menjalankan usahanya termasuk kerugian negara? Ya, jadi setiap kerugian yang dimiliki oleh BUMN itu masuk ke dalam kerugian negara. Makanya Garuda itu harus disubsidi oleh presiden, oleh negara karena mereka mengalami kerugian. Jadi setiap usaha milik negara itu mendapat bantuan dari negara terkait dengan kecukupan modal kah atau mungkin kericuhan yang ada di dalam perusahaan dan lain-lain. Jadi harus ada campur tangan dari pemerintah terkait dengan kerugian. Oke, John? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Hendrika Lumanggaol. Izin bertanya Pak, kan Silakan. tadi Bapak bilang kalau CV tidak, kalau misalkan perusahaan CV itu belum ada bidang hukumnya, terus kalau udah PT itu udah ada bidang hukumnya. Kalau misalkan sebuah PT itu mengalami penurunan pendapatan, jadi mau ditukarkan ke CV, itu badan hukumnya masih berlaku nggak Pak? Oke, baik. Saat PT berubah menjadi CP, itu tidak bisa. Karena terkait dengan kecukupan modal, kalau kita berbicara kecukupan modal, kita berbicara tentang kecukupan modal di awal. Jadi saat PT itu bangkrut, maka dia tidak bisa ke CP. Tetapi CP pun, kalau mau naik ke PT, itu bukan karena dia memiliki modal yang banyak, kita naikkan ke atas, kita naikkan levelnya, bukan. Tetapi kita buat badan hukum yang baru. Bukan berarti kita menaikkan level menjadi PT, bukan. Tetapi membuat badan hukum yang baru. Oke, kalau umpamanya tadi PT juga begitu, kalau memang merasa, ya kita modal udah nggak cukup lagi nih, kerugian dari mana-mana, ya udah tutup PT-nya, bangun CP. Tetapi kerugian, itu utang piutang, itu harus dibayar dulu. Oke, Henry? Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Mel, Pak, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak, jika perusahaan swasta, apakah perusahaan swasta ini bisa berubah menjadi perusahaan BUMN jika pendapatannya tiap tahun itu meningkat, Pak? Oke, baik. Kalau perusahaan swasta berubah menjadi perusahaan negara, itu bisa. Tetapi perusahaan swasta tidak akan mau. Pemilik modal perusahaan tersebut tidak akan mau. Kalau meningkat, ngapain kita jual ke pemerintah? Pemerintah pun otomatis kan mencari perusahaan yang hidup. Kalau perusahaan yang mau mati, ngapain dibeli? Tetapi logikanya, kita sebagai pemilik perusahaan, kalau memang itu menguntungkan, kenapa harus kita jual? Oke, Melpa? Oke, Esther, silakan. Terima kasih Pak, saya ingin bertanya, apakah yang terjadi jika seandainya di Indonesia tidak beroperasi BUMN dan BUMD, Pak? Oke, tidak akan terjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah itu semua hal akan dikelola oleh swasta. Seperti yang kita lihat di Amerika. Amerika itu sistem kapitalis, bahwa kita mau buka usaha apa aja bisa. Mau itu minyak kita buka, Exxon Mobil, BP, baru Chevron, itu milik mereka. Mereka bisa menentukan harga sesuka hati mereka. Jadi kalau tidak ada perusahaan-perusahaan yang menjadi acuan, maka harga akan sesuka hati. Harga pasaran bisa sesuka hati. Jadi kalau umpamanya tadi kita anggap Pertamina, Pertamina itu bahan bakar itu dijual dengan bebas, maka masyarakat akan mengalami kerugian karena harga tidak sesuai. Tetapi bisa jadi masyarakat mendapatkan keuntungan karena masyarakat tadi mendapatkan harga yang murah. Karena kalau kita berbicara kapitalis, dia kan persaingan sempurna. Saat persaingan sempurna, maka barang yang dijual itu sejenis, tetapi penjualnya itu banyak. Jadi tergantung kamu punya pelanggan yang loyal atau yang tidak. Kalau dia loyal, ya kamu lanjut. Maka bisa menentukan harga, ya mahal atau murah. Oke? Oke, baik. Tadi saya bilang Esther yang terakhir, tapi nggak apa-apa. Lian, kita kasih kesempatan terakhir. Silakan, Lian. Bagaimana pengaruh terhadap perekonomian? Gimana? Pengaruh BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Oke, baik. Saat kita berbicara BUMN,
kalau kita berbicara fungsi atau tujuan pendirian BUMN, seharusnya BUMN itu menambah devisa negara Republik Indonesia atau menambah jumlah penerimaan Republik Indonesia. Tetapi yang terjadi, BUMN merugi. Jadi ya saat ini pengaruhnya masih negatif atau buruk. Demikian Lian. Oke Atik, kita kasih kesempatan terakhir. Baik Pak, saya ingin bertanya, apa saja landasan hukum didirikannya BUMN? Oke, baik. Tadi kita udah ada bahas beberapa landasan-landasan pendirian dari BUMN. Tapi yang pasti BUMN akan didirikan jikalau dianggap bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus secepatnya ditangani oleh pemerintah. Tapi saat itu tidak perlu ditangani oleh pemerintah, maka tidak perlu didirikan BUMN. Oke, Atik? Baik Pak. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita sambung minggu depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak.